Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang baik dan penuh barakah ini Allah kumpulkan kita bersama tepat di hari Senin, sebagaimana kita ketahui dalam sebuah riwayat bahwa amal ibadah kita di setiap minggu itu disodorkan ke hadapan Nabi besar kita Muhammad SAW seraya untuk ditunjukkan laporan daripada catatan amal-amal kita. Hari Senin salah satu hari di antara dua hari yang disebut oleh Nabi itu. Hari Senin dan hari Kamis amal dari umatku diperlihatkan kepadaku. Yani amal-amalnya kita diperlihatkan kepada Nabi kita. In wajadtu khairan fahamidullah wa in wajadtu ghairu dzalik fa astaghfirullah. Kalau kudapati amalan dari mereka kebaikan, aku bersyukur kepada Allah. Namun jika kudapati amalan tersebut berupa keburukan, maka aku akan memohonkan ampunan kepada Allah dari perbuatan dosa-dosa mereka. Dan kita bersyukur kepada Allah karena hari ini Allah perkenankan kita untuk kita hadir di tempat kebaikan dan kemuliaan semacam ini, sehingga laporan daripada catatan amal perbuatan kita sampai kepada Nabi dan membuat Nabi bersyukur dari perbuatan-perbuatan kita. Artinya alhamdulillah hari ini kita membuat gembira insyaallah hatinya Nabi kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kegembiraan ini membuat Nabi ridha kepada kita. Ya, membuat Nabi menjadikan Nabi yang nantinya bangga kepada kita untuk mengenalkan kita syafaatnya yang agung dan mulia di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Di sini katanya temanya Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya udah lama. Tapi beginilah memang tentang ajarannya Nabi. Kalau bicara tentang ajaran Nabi itu tidak terikat oleh waktu. Kita bisa belajar apa aja tanpa harus mendekati waktunya. Artinya tidak harus membahas Isra Mi'raj karena Isra Mi'rajnya dekat. Kita bisa bahas Isra Mi'raj dan bisa terus mengkaji dari apa yang ada di Isra Mi'raj walaupun waktunya bukan di Isra Mi'raj. Begitu juga ketika kita membahas tentang Rasul, biasanya kita membahas tentang Nabi ketika bulan Maulid. Tetapi ternyata Nabi tidak terikat dengan bulan Maulid. Kapanpun kita bisa bicara tentang Nabi kita Muhammad SAW. Artinya satu poin terpenting, syariat ini tidak terikat oleh waktu. Syariat ini bisa dikaji dan dipelajari kapanpun yang kita mau. Termasuk hari ini bila ingin membahas tentang Isra wal Mi'raj, tentu peristiwa Isra wal Mi'raj itu banyak yang setidaknya sudah kita dengar dan kita fahami. Namun ada satu momen unik yang ingin saya kembali kaji dan kembali kutip. Dari ketika perjalanan Nabi SAW fi Lailatul Isra wal Mi'raj, katanya pada malam Isra wal Mi'raj, kita mendengar sebuah riwayat katanya Nabi itu ketika berjalan dengan Jibril mendengar ada panggilan wanita memanggil-manggilnya. Perempuan nih Bu. Manggil-manggil Nabi, "Ya Muhammad. Ya Muhammad." Ketika Nabi meliriknya, Nabi melirik gitu ya, tengok. Nabi temukan wanita tersebut sudah sangat tua. Tetapi tuanya tidak membuat dia seperti wanita-wanita tua pada umumnya. Tuanya apa? Tua tapi dipenuhi dengan hiasan pada tubuhnya.
Ya, ini dia gunakan perhiasan, pernak-pernik, kemudian wajahnya dipoles dengan hiasan. Tapi tahu ini orang tua, artinya nenek-nenek. Kan kalau ngomong orang tua masih cakep gitu ya, tua. Begitu dengar nenek-nenek kan langsung lemes. Gitu. Pas dengar orang tua-tua, kalau nenek-nenek langsung lemes, udah bisa paham gitu ya. Nenek-nenek sudah tua tapi dia berhias. Mengenakan perhiasan, tubuhnya sedikit membungkuk, sudah tua rentang, tapi dipenuhi dengan hiasan, baik di wajahnya maupun di tubuhnya. Tapi ketika dia memanggil Nabi, ya Muhammad, Nabi tidak menoleh. Kata Jibril, teruslah menghadap ke depan, jangan kau hiraukan panggilannya. Memangnya itu apa wahai Jibril? Katanya Rasulullah bilang, itu adalah perumpamaan dunia. Kalau kau jawab panggilannya, umatmu semua akan lebih gila-gilanya dalam mencintai dunia. Nabi nggak sautin aja, berapa banyak nih. Saya belum ngucap, ibu udah girang, berarti ibu udah paham maksudnya. Iya, saya belum ngomong, ibu udah pada paham, berarti udah ngerti ya. Seberapa dunia itu ternyata sudah menjadi menguasai pikiran-pikiran orang-orang dari kita. Dunia berhasil membawa kita pada pengaruhnya. Seperti yang Nabi telah wanti-wantikan dan meminta kita untuk mewaspadai diri daripada dunia. Ketika itu padahal Nabi tidak menyambut panggilan si nenek tua tersebut. Nabi nggak sama sekali bahkan menoleh. Nabi lihat wanita itu tua yang memanggilnya, dipenuhi dengan hiasan. Tapi ketika ditanya oleh Jibril, maka Jibril pun menjawab, nenek tua itu perumpamaannya seperti dunia. Yani dunia itu umurnya nggak muda. Dunia ini udah tua. Kita kalau lihat nenek-nenek berhias, dipenuhi dengan banyak hiasan, tapi kita tahu nih umurnya udah 90 tahun. Atau mungkin umurnya udah 100 tahun, ada cakepnya enggak? Gak akan kelihatan cakepnya. Kita cuma tahu nih orang nenek-nenek tua, oh berarti dia punya gitu, kelihatannya gitu. Tapi seberapapun dia membuat mata kita ini terpropaganda oleh perhiasannya, hakikatnya kita sadar dulu orang ini udah tua. Ini udah tua. Kalau seumpamanya kita terbuai, berarti kan yang bisa dibilang yang aneh, yang lihat kan. Ada nenek-nenek, dandan, pakai perhiasan, terus bisa ada orang ngelihat langsung jatuh cinta. Mungkin gak itu? Kalau sampai ada yang terbuai kan berarti ada yang konslet sama otaknya, umumnya kan gitu. Dunia ini sama Allah dibikin umurnya tua, umurnya udah tua, bukan muda lagi. Dan kita tahu kondisinya dia udah tua, maka semua yang kita lihat indah, ini hanya perhiasan yang ditempelin di sosok wanita tua. Perhiasannya indah, tapi tidak untuk dunianya. Poinnya kan gitu. Kau lihat perhiasan melekat pada sosok nenek tua, kau akan terkagum oleh perhiasannya, tapi tidak pada nenek tuanya. Kalau kita hari ini melihat ada keindahan pada dunia ini, sepatutnya cukup kita memandang indahnya perhiasan itu, tetapi tidak sampai pada kagum oleh dunianya. Karena perhiasan itu tentu ada untuk membuat kita jatuh tidak ke tangan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menghiasi seluruh ciptaan ini dengan perhiasan-perhiasan indahnya. Gak ada satupun ciptaan Allah yang dibikin jelek. Bahkan manusia pun, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menciptakan manusia dengan wujud rupa yang paling baik. Maka kalau ada hari ini yang ngerasa insecure, kayaknya hidung saya kurang maju, misalnya,
misal kulit saya kurang putih umpamanya, dia insecure dengan keadaan dia, itu bukan Allah menciptakan dia dengan wujud yang salah. Allah menciptakan dia sudah benar, tapi pikiran dia yang menganggap cantik itu hanya ada pada kulit putih saja. Pikiran dia yang menganggap orang cantik itu hanya ketika hidungnya mancung, itu pikiran yang dibuat oleh segelintir orang, lalu dipercaya oleh semua orang. Semua pihak hari ini menganggap orang cakep itu berarti orang yang putih, atau orang yang hidungnya mancung, atau orang yang hidungnya gimana, yang bibirnya begini, begitu, dan seterusnya. Buktinya, ternyata orang yang kulitnya putih pun, dia bisa insecure. Sudah putih, udah mancung hidungnya, tapi masih bisa insecure, bisa. Ntar bibirnya diginiin. Katanya kurang isi lah. Bibirnya kurang isi. Di macam-macam. Artinya kita selama ini kemakan oleh sebagian pemahaman orang yang menganggap cantik itu punya kategori. Cantik itu punya kategori. Padahal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami Allah telah menciptakan mereka manusia itu dengan wujud rupa yang paling sempurna. Fi ahsani taqwim. Cuman kitanya termakan oleh segelintir orang yang menganggap cakep itu kalau bibir begini, mata itu cakep kalau begini, alis itu indah kalau begini, hidung itu cakep kalau begini, sehingga akhirnya ketika kita melihat wujud kita dengan ciptaan Allah yang sempurna ini, kita lihatnya apa? Enggak, kayak ada yang kurang. Ini kurang nih kayaknya. Ini begini nih, ini begitu nih. Bukan cantik seperti itu yang selama ini kita pahami. Padahal Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dalam wujud yang kurang. Bahkan di dalam surat Tabarak yang kita baca setiap malam sebelum kita tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sampai sini dulu. Ntar sampai kelar lagi. Sampai sini dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah sedang mengagungkan zatnya dan mengajarkan kita mengagungkan zatnya. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam genggamannya semua kekuasaan dan kerajaan ini, dan dia maha mampu untuk melakukan segalanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan apa? Al-maut wal haya, kematian dan kehidupan. Tujuannya untuk apa? Liyabluwakum, mau menguji kita, melihat di antara kita. Kita udah tahu kematian itu pasti. Kehidupan itu dirasa saat ini oleh kita. Siapa di antara kita? Ayyukum ahsanu amala. Di antara kita yang amalnya paling benar. Di antara kita yang amalnya paling bagus. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi, dia Allah, khalaqa sab'as samawatin tibaqa. Dia Allah yang menciptakan langit dengan 7 lapis. Tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak akan temukan dari ciptaan Ar-Rahman at-tafawut. Arti tafawut apa? Sedikit aja ketidakserasian. Kata Allah, farji'il basar. Tolong perhatikan lagi, kalian punya penglihatan. Lihat tuh langit ada enggak yang bergeser? Lihat tuh langit ada enggak? Kata kita bilang 7 lapis, lapisan pertama yang mana aja kita enggak tahu. Gitu. Ini Allah nantangin untuk orang yang sekala bisa lihat alam luar. Semesta di luar sana. Farji'il basar. Tolong lihat ciptaanku, kata Allah. Ada enggak ciptaanku itu yang meleset sedikit aja? Tukang bangunan bangun perumahan, tukang bangunan bangun satu bangunan, kita lihat hebat ini tukang bangunan. Sedikit pun ini tiang-tiang simetris semuanya. Kagak ada sedikit pun yang miring kayak
bengkok kayak apa. Ternyata begitu kita masuk ke ruangan yang lain, oh ini temboknya agak miring nih kayaknya nih. Mungkin sepinter apapun dia, bangun apapun itu selagi manusia, mungkin ada kesalahannya. Tapi yang Allah mau sampaikan, Anallah alladzi khalaqas sab'as samawatin tibaqa. Akulah Allah yang ciptain apa? Langit ini dengan 7 lapis tingkatannya. Maka kalau kita lihat, oh yang didatengin sama Nabi ketika Nabi Mi'raj, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, ya emang astronot manapun aja belum nyampe ke situ. Kata Sayyidatih Babanur, baba saya, guru saya pernah bilang gini, kamu lihat langit sekarang, kamu mah cuma terbuai oleh warna birunya. Bahkan langit yang kau lihat ini belum sampai pada 1 lapisan langitnya Allah. Kita punya mata ini terbatas. Makanya Allah bilang sama kita, farji'il basar, coba kau betul-betul renungkan itu. Kata Hubaba, kalau kamu punya mata benar-benar bersih dan mata kita punya basirah, basirah itu mata hati, Allah bakal singkap tuh lapisan langit-langit yang gak kelihatan oleh mata sembarang orang. Farji'il basar, hal tara min futur? Kamu lihat gak, kata Allah, ada gak dari ciptaanku yang tidak serasi? Matahari, bintang-bintang yang berada pada peredarannya. Kan katanya itu tuh Bu, pada jalan tuh, iya kan? Tapi semua masing-masing di tempatnya kan? Di peredarannya. Matahari muter katanya. Matahari muter ngelilingin dunia, apa matahari muter di tempatnya? Matahari muter di tempatnya. Seandainya matahari bergeser dikit aja, apa jadinya? Ini kalau ada satu aja yang gak sesuai pada posisinya, itu udah bisa bikin ngancurin seluruh galaksi yang ada. Makanya gak akan terjadi kiamat karena dibuat oleh manusia. Kiamat hanya terjadi kalau Allah yang menciptakan mereka, dialah yang mengatur segalanya, lalu berkata, berantakanlah kamu, maka berantakanlah semuanya. Tapi kalau Allah bilang, di posisimu yang rapi, sesuai di peredaranmu, semua di peredarannya, matahari, bulan, bumi, semua sesuai di peredarannya, semua pada porsi dan tempatnya, itu menandakan ciptaan Allah tidak pernah salah. Ciptaan Allah tidak pernah ada yang tidak benar dan tidak tepat posisinya. Farji'il basar, hal tara min futur? Thumma raji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Dia diulangin nih, Allah kasih gambaran. Dia lihat lagi langitnya, dia lihat lagi di semua ciptaannya. Begitu dia lihat, benar, gak ada satupun yang bisa koreksi alam. Gak ada satupun makhluk yang bisa mengkoreksi semesta. Gak ada. Tidak ada satu ilmuwan manapun yang tiba-tiba ngomong gini, kenapa ya harus ada hutan terbesar tuh di Kalimantan? Kenapa? Itu tuh gak tepat. Hutan di Kalimantan tuh gak tepat. Mestinya hutannya itu adanya di mana? Mestinya gitu. Enggak. Gak bisa satupun orang bisa mengoreksi, bisa menyebut bahwa ciptaannya itu salah. Mereka hanya bakal apa, kata Allah? Mereka cuma bakal menyesali. Ternyata gak ada satupun ciptaan Allah itu yang apa? Yang melenceng, yang salah, yang gak benar, gak ada. Semuanya benar dengan posisinya. Lalu gimana dengan kita manusia? Ketika kita dalam hidup, ada ketetapan-ketetapan yang Allah aturkan untuk kita. Allah tidak hanya mengatur dunia, tapi semua yang mengisi dunia. Allah mengatur populasinya. Ketika seluruh makhluk, ketika itu pertama kali Nabi Adam diturunkan ke bumi, inni ja'ilun, kata Allah, khalifah. Saya jadiin di muka bumi ini khalifah. Khalifahnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Nabi Adam alaihissalatu wassalam, berarti orang di sini beranak pinak? Iya, beranak pinak. Terus beranak pinak? Iya. Nanya sama Jibril. Lah terus
Kalau orang beranak pinak di sini, lah bumi ini bakal penuh dong sama semua orang. Habis dong bumi ini isinya manusia semua. Kata Allah, inni ja'ilul mauta. Aku tidak hanya beri kehidupan, tapi aku juga beri kematian. Sehingga ketika ada yang datang, ada juga yang pergi kembali kepadaku. Enggak selamanya begitu kan? Jadi yang ngatur datang pergi berarti aturannya semua diatur. Ada yang masuk, ada yang pulang. Ada yang baru lahir, ada yang kemudian berpulang. Itu diatur sama saya, semua diatur sama Allah. Ada yang tinggal kurang durasi waktunya sekian, diatur sama Allah. Gimana hidupnya? Bahkan sampai apa yang masuk ke kerongkongan kita pun diatur olehnya. Kalau kita melihat ini, lalu kita merenungkan ayat ini, apa artinya problematika kita semua? Apa artinya persoalan-persoalan hidup kita semua? Apa artinya kejadian-kejadian yang terjadi oleh kita hari ini yang kita anggap begitu rumit seolah gak ketemu juntrungan solusinya? Padahal semuanya itu yang mendatangkan penyakit dia, yang punya kesembuhannya, yang bisa menyembuhkannya juga dia. Yang mendatangkan ujian musibah dia, yang juga bisa mengeluarkan kita dari kekeruhan, keluarnya kita dari zona musibah, ujian dan lain sebagainya, juga ada pada dirinya. Tapi banyak dari kita enggak. Ketika kita diuji, ketika kita mau sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu, ketika itu semua kita apa? Kita semuanya berada di dalam angan-angan yang terbuai oleh hanya dorongan hawa nafsu. Makanya ketika Nabi Adam dengar, ada kematian. Ya berarti yang hidup semua bakal jedar. Bentar lagi anak mati. Kata Allah, inni ja'ilul amal. Saya gak cuman datengin kematian, tapi aku juga menciptakan angan-angan di hati semua hamba. Apa yang bikin orang lupa sama kematian? Angan-angan. Apa yang bikin orang gak mikirin kematian? Angan-angan. Dan itulah ternyata di antara ciptaan Allah ada bagian dari ciptaannya angan-angan yang Allah beri kepada kita. Tetapi banyak dari kita yang menyalahgunakan angan-angan ini. Sebagian para aulia Allah menjadikan angan-angannya mulia. Angan-angan mereka ingin kehidupan yang baik lalu ditutup dengan keadaan yang baik hingga mereka punya angan-angan dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan orang-orang baik. Ada dari mereka spesifik angan-angannya ingin di dunia begitu dekat dengan Nabi Muhammad. Ketika mereka diwafatkan ingin didekatkan dengan Nabi Muhammad. Dan begitu juga ketika mereka dibangkitkan dia ingin bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu angan-angan. Tapi ada orang salah. Dengan angan-angannya mereka hanya menginginkan hal duniawi saja. Mereka jarang membawa angan-angannya sampai ke zona ukhrawi. Mereka seringkali terkungkung oleh mana angan-angan yang ada di dunia ini. Maka pernah satu ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam bertemu dalam satu riwayat ini bertemu dengan nenek-nenek tua sekali. Nenek-nenek udah tua, dipenuhi dengan hiasan sama kayak Nabi yang lihat tadi kan. Nabi Isa ketemu sama nenek-nenek tua. Kemudian Nabi Isa bertanya, apakah kamu pernah menikah? Kata nenek tua, banyak. Banyak kali, pernah nikah. Kata Nabi Isa bilang, nanya sama tuh nenek-nenek tua, mantan-mantan suamimu nikah sama kamu jumlahnya berapa banyak? Gak kehitung, kata dia. Ini nenek tua bilang, gak kehitung jumlahnya. Gak kehitung bilangannya. Kenapa mereka bisa ini gak ada sekarang? Kemana mereka semua? Mati. Kok bisa mati? Ente hidup. Itu laki semua mati. Lah kok entenya masih hidup? Kata Nabi Isa bilang. Kok kamunya masih hidup? Jawab nenek tua itu, qataltu. Karena mereka semua kubunuh.
Lalu kata Nabi Isa bilang, kamu masih mau zuat? Masih. Saya masih mau nikah lagi. Masih mau nikah lagi. Ini dia bilang, saya masih mau nikah lagi. Bu'san, kata Nabi Isa bilang, buruk sekali. Bukan dia yang disebut buruk. Buruk sekali kalau sampai ada orang yang masih mau menikahimu, tetapi tidak mengambil pelajaran dari orang yang sebelumnya nikah sama kamu. Nggak belajar. Sebelumnya orang nikah sama dia diapain? Dibunuh kan? Lah kok masih ada orang yang mau sama kamu? Siapa tuh nenek-nenek? Huwa dunia. Dunia. Nabi Isa nanya, berapa kali kamu nikah? Gak kehitung. Dia nikahin semua orang yang mau nikah sama dia. Iya. Ad-dunya. Al-Imam Syadina Fakhruddin Syekh Bakar bin Salim dalam kitab Miftahus Sarair wa Kanzud Dakhair yang ikut kajian saya kalau malam Jumat di salah satu majelis saya di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur tuh tahu namanya. Nah, itu. Karena dia di perbatasan antara timur sama selatan, jadi bingung. Selatan sama timur tuh, saya juga bingung tuh ngomongnya. Tahu dah di daerah dekat rumah saya, dekat banget sama rumah saya. Saya ngajar kitab itu. Al-Imam Syekh Bakar bin Salim dalam untayan nasihatnya beliau bilang gini, ad-dunya bintul akhirah. Dunia itu anaknya akhirat. Man tazawwaja bil bin harama alaihil Siapa yang nikahin anaknya nggak bisa nikah sama ibunya. Lihat peribahasanya, lihat perumpamaannya. Siapa yang nikah sama anaknya nggak bisa nikah sama ibunya. Kenapa begitu modelnya? Karena kalau nikah sama ibu, pilih bisa-bisa jadi nikah boleh sama anaknya, karena dia bukan bapak dari si anak. Tahu? Kalau dapat, nih ada peribahasa, kalau nikah sama ibunya, dia dapat anaknya. Dapat nggak anaknya jadi mahram? Dapat. Yang nikah sama anaknya berarti nikah sama dunia. Kalau nikah sama dunia, ibu kagak dapat. Tapi kalau nikah sama emak, dapat anaknya. Siapa yang milih berhubungannya sama dunia, bukan berhubungan sama akhirat. Siapa yang milih hubungannya sama dunia sampai lupa dengan hubungannya dengan akhirat, sama dengan dia telah menikahi dunianya. Di sini relate dong sama apa yang ditemukan oleh Nabi Isa. Nabi Isa ketemu nenek tua, kenapa nenek tua lagi? Bisa gak sih dunia jadi gambarannya cewek cakep gitu? Gak bisa. Karena Allah tidak akan pernah menjelmakan sosok wanita cantik untuk dunia ini. Tetapi selalu yang jadi perumpamaan dunia ini seperti perempuan. Nenek-nenek ngasih tahu dunia ini udah tua. Apa sih yang diharap dari yang tua? Yang diharap dari yang tua tuh apa? Gak ada kan gitu. Kalau sampai ada orang yang kita hari ini lihat, mohon maaf tanpa merendahkan status siapapun, ada orang udah tua banget, toto dapat anak masih umur 20 tahun. Kita bingung dengan pernikahan itu, kok bisa? Katanya orang-orang sebagian bertanya, kok bisa? Kok bisa? Dengan banyaknya spekulasi orang dengan anggapannya, oh dia nikah karena ini, karena itu dan seterusnya. Kenapa? Karena itu di luar kewajaran. Ada orang bisa menyukai sesuatu yang tua. Ini dunia, ibaratnya bentar lagi habislah dia. Bentar lagi kelarlah dia. Karena sebagian orang anggap, ya kenapa sama yang itu? Ya kan gak lama-lama. Bayangannya gitu. Gak lama-lama katanya. Gak lama-lama. Karena bayangan nih kalau udah tua bentar lagi kelar. Padahal dia gak tahu, bisa jadi ternyata iya. Ini tua. Nabi Isa bilang, Bu'san. Kata Nabi Isa, buruk sekali. Kalau sampai ada orang setelah ini, berarti udah belajar apa yang terjadi para pecinta dunia atas dunia. Dunia memperlakukan mereka apa? Kamu lihat hari ini, siapa dari mereka yang sebegitunya akan dunia, lalu dapat dijadikan contoh pada kita hari ini?
Nabi Isa mau ngingetin sama kita, kalau kamu sudah tahu apa yang dilakukan dunia kepada mereka yang mengikuti dia dan menyembahnya, atau bela-bela sampai nikah sama dia, ibaratnya gitu, kamu terus sekarang mau mulai nikah sama dia. Kamu udah tahu kan kamu ujungnya diapain? Kamu lihat tuh si Korun jadinya apa? Kan gitu istilahnya. Apa yang dilakukan dunia oleh si Korun? Gak ada. Kamu lihat bagi mereka para Fir'aun. Jadi apa Fir'aun sekarang? Jadi mumi. Orang pada masuk ke situ pada deg-degan, pada ketakutan, pada ngebayangin. Enggak. Dunia gak bisa bikin apa-apa untuk dia. Apa ada kita temukan segitunya orang loyal sama dunia, kemudian dunia berhasil menjaga dia? Pernah gak kita nemu? Karena begitu loyalnya seseorang dengan dunia, kita temukan dunia gak pernah deketin dia sama penyakit. Gak ada. Dunia gak bisa ngejamin kita apa-apa. Dunia hanya selalu datang menjadi apa? Menjadi sosok yang menakut-nakuti kita untuk masa depan kita saja. Dia nawarin macam-macam kan? Kamu harus begini, harus begini. Ntar kalau enggak kamu begini. Tapi apa dia bisa menjamin dengan kamu ikut serta pada semua ajakan-ajakannya, lalu kamu betul-betul stakmin di masa tua? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Kata Nabi Isa, kau sudah lihat apa yang dunia perlakukan kepada para pengikutnya. Apa kamu masih mau daftar jadi pengikutnya? Kan gitu. Masih mau tetap jadi pengikutnya? Sudah cukup. Oleh karena itu, wabil khusus pada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW diambil bagian dari salah satu hikmah, di mana hikmah itu Nabi kita Muhammad SAW diperlihatkan untuk sosok wanita tua rentan yang memanggil-manggil dia. Lalu Jibril alaihissalam berpesan, jangan kau sahuti panggilannya, karena bila kau menyahuti panggilannya umatmu akan terbawa semuanya kepada alurnya dunia. Segitu Nabi gak panggil, tapi ternyata arusnya dunia begitu derasnya menarik kita. Maka disinilah kita perlu betul-betul menggunakan akal pikiran sehat kita. Dunia tidak pernah ada yang abadi, tapi justru abadi yang sesungguhnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita kejar itu adalah akhirat kita. Dan musimul khair, musim-musim kebaikan itu lagi datang terus menyapa kita, memberi kesempatan walau kita tinggalnya di dunia hari ini, tapi kita disuruh berbekal untuk keselamatan kita di hari akhirat nanti. Datang bulan Rajab, datang bulan Sya'ban, dan berharap kita berdoa semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Itu semua datang bukan untuk memberikan kepada kita penawaran di sini. Dia memberikan tawaran di sana. Tetapi tadi seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang ngejar ke sana dapat juga di sini. Orang yang beramal untuk akhiratnya, dunianya pasti bakal ngikut ngejarin dia. Siapa yang ngerjain sholat? Apakah sholat itu kita rasakan tiba-tiba balasan Allah spontan dikasih ke kita sekarang? Atau mungkin siapa dari kita yang mengerjakan kebaikan-kebaikan lainnya, dari zikir kita, kebaikan-kebaikan kita, apa kita langsung rasain nih loh imbalanmu dari letihmu, capekmu yang kau lakukan kebaikan di dunia ini? Enggak, kita nggak lihat sekarang. Karena semuanya disimpan rapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semua apapun yang kamu lakukan. Nuntut ilmu, ibu datang ke sini. Baik dari pagi, mau dari yang jaraknya jauh sampai yang dekat. Semua melangkahkan kakinya ke sini. Ini kan jadi imbalan semuanya dari Allah. Allah akumulasikan semua kebaikan-kebaikan kita ini, nggak dikasih sekarang. Allah tidak percepat imbalannya sekarang, karena Allah ingin memberikan kita di tempat yang terbaik dan tertepat, di waktu yang paling tepat, di akhirat nanti. Ibu pernah nggak nyimpenin uang tabungan anak dari kecil? Pernah? Pernah apa ternyata anak nabung dipakein duitnya? Nah itu kayaknya banyak kan yang kayak gitu ya.
Nah, anaknya diajarin nabung, 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 nabung. Iya, anaknya beneran nabung, tapi giliran ibunya kepepet, ambil dulu katanya. Ambil dulu akan saya emaknya, katanya dibilang gitu ya. Iya, kalau nitipnya sama ibu mah nggak aman. Nah, tapi saya mau ngomongin ibu-ibu yang amanah dulu deh. Ngajarin anaknya nabung. Nabungnya dari kapan? Dari kecil. Anaknya nggak pernah lihat tuh bentuk ATM atau itu bentuk celengan. Tapi ibunya telah mengajarkan anaknya sejak kecil, ayo nak nabung. Tiap kali anaknya diberi, orang tuanya kembali bertanya, mana yang ingin kau tabung nak? Mana yang kamu mau tabung? Misal, ibunya kasih dia uang 50.000. Ini uang jajanmu minggu ini nak. Mana yang kau ingin sisihkan untuk kau tabung? Lalu anaknya menyisihkan 10.000, sesekali dia sisihkan 20.000. Nah kan itu kan emaknya tuh yang jagain tuh. Ya, mama tabung ya. Ini ya, lihat ya. Nih masuknya. Ini misal. Anaknya percaya aja nih, modal percaya. Nabunglah dia, nabung. Tapi anak itu nggak pernah benar-benar lihat tabungannya. Sampai tabungan itu ternyata banyak. Ya Bu, sampai tabungan itu ternyata banyak. Ketika tabungan itu banyak, orang nanya nih, misal anggaplah orang nanya, itu tabungan anakmu sudah banyak, kapan mau dikasihin ke dia? Oh nanti, sekarang waktunya belum pas. Nanti kalau dia udah nikah, di waktu-waktu itu nanti saya kasihin ke dia. Padahal kan uang dia ya, tapi ditahan. Salah nggak orang tuanya? Salah nggak? Kata orang tuanya, kalau dikasih sekarang masa hari habis sama dia. Masih butuhnya sama yang kagak-kagak. Oh senangnya dihambur-hamburin untuk hal yang enggak gitu. Ketika ada orang tua menahan, walaupun itu haknya, saya bakal kasih, kata orang tuanya bilang, masa saya nggak kasih? Itu hak anak saya. Tapi nggak sekarang, nanti di waktu yang paling tepat, kan gitu. Nggak dikasih. Kita melihat citra orang tua itu salah apa tidak? Ketika Allah menunda imbalannya, kata Allah nanti, sholatmu nanti ku imbalannya ku beri nanti. Sedekah-sedekahmu nanti, zikir-zikirmu, waktumu yang kau habiskan dalam menuntut ilmu, waktumu mungkin yang kau habiskan di dalam mengerjakan kebaikan, waktumu yang kau habiskan dalam apa? Dalam membantu orang, apapun itu, mana imbalannya? Enggak di sini kata Allah. Nanti ku sisipkan dulu. Semua kebaikan aku sisihkan dulu kata Allah. Kapan aku beri? Di waktu yang paling kau butuhkan nanti. Dan ternyata memanglah hari pembalasan itu hari yang paling membuat kita butuh akan imbalan. Makanya kenapa ada orang yang mungkinnya di dunia tadi seperti sahabat, dekat, akrab, saling sayang, saling cinta, tetapi ternyata di akhirat dia bisa saling ribut dan saling tuntut menuntut hanya karena sebuah imbalan. Sebuah imbalan. Di dunia lupa. Di dunia nggak sadar, tapi karena di akhirat imbalan itu begitu berarti, di waktu yang paling kita butuhkan, katakan ketika kita punya, ya nggak ngerasain apa-apa. Ada orang mungkin pernah pakai uang kita, kita anggap uang lupa. Kita nggak mati-matian tuh ngejar minta dibayar, tapi begitu kita kepepet, kitanya tahu-tahu sakit, atau mungkin naudzubillah orang terkasih kita sakit. Itu tiba-tiba memori kita langsung mendatangkan siapa aja orang yang pernah pakai uang kita. Siapa aja orang yang pernah pinjam uang itu semuanya tiba-tiba datang. Tong. Si ini telepon tagih si ini telepon tagih si ini telepon tagih Semuanya langsung ke flashback, semuanya langsung keinget. Kenapa? Karena kamu lagi butuh. Dan itulah kira-kira analoginya nanti orang di akhirat. Kenapa? Saling dekat. Dulu di dunianya baik-baik aja, akrab. Kenapa di akhirat bisa saling apa? Saling tuntut. Karena mereka lagi butuh. Mereka lagi butuh. Ketika timbangan mereka ditimbang, amal kebaikan mereka ditimbang, mereka dapati amalku kurang. Di dunia aku ternyata terbuai banyak hal sampai membuat aku kurang beramal. Di dunia ternyata aku kurang mengerjakan taat. Aku sibuk dengan urusan-urusan duniawi sampai membuat aku jauh dari kebaikan. Datang bulan Rajab, aku abaikan. Datang bulan Sya'ban, aku abaikan. Nasallallahu alaihi wasallam.
Tentu dia lewatin tiap tahunnya dari Ramadan. Tapi Ramadannya juga tidak mendatangkan keuntungan bagi dia. Datang bulan-bulan mulia lainnya, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada bulan Maulid dan seterusnya. Tapi ternyata bulan-bulan itu berlalu seperti sama saja dengan bulan-bulan lainnya. Tidak ada dari kebaikan yang spesifik dia kerjakan atau amal-amal soleh yang betul-betul dia kerjakan. Nggak ada, dia berlalu begitu saja. Dia lewati begitu saja. Kapan penyesalan itu datang? Ketika kita ditimbang amal soleh kita, lalu kita dapati, ya Allah, ternyata amal-amal burukku lebih dominan ketimbang amal baikku. Ketika itu kita lupa saudara, kita lupa orang tua, kita lupa tuh yang namanya teman dekat, kita lupa siapapun yang bisa menambahkan timbangan baikku, disitulah mereka akan bergegas. Dan disitu yang disebut harinya hitung-hitungan, disebut yaumul hisab. Harinya di mana seseorang minta perhitungan, semua diperhitungkan. Iya, datang temannya ketika timbangan dia dihitung, ketika timbangannya dia ditimbang, ternyata dia dapati kurang, jauh sekali dari harapan. Itu timbangan gak bikin dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Timbangannya jauh dari kata apa? Kata yang seharusnya membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mati-matian dia akan bergegas mengingat siapapun orang yang dahulu pernah bicara tentang dia. Fulana, namanya semua disebut. Ya Allah, orang ini pernah ngehinaku. Ya Allah, orang ini pernah ngehujatku. Ya Allah, orang ini pernah ngomongin aku. Ya Allah, orang ini pernah nyinggung aku. Ya Allah, orang ini pernah mukul aku. Ya Allah, orang ini pernah ngambil hakku. Satu persatu namanya didatangkan. Allah pun mendatangkan satu persatu dari mereka. Kenapa makanya disebut hari perhitungan itu lama waktunya? Karena untuk menyelesaikan satu orang saja lamanya nggak karuan. Satu orang, satu kita nih dihisap lamanya nggak karuan. Kita ujian durasi waktu 1 jam 2 jam, habis gitu kayak kita bisa napas lega. Nah ini permasalahannya, berhadapannya sama siapa? Sama Allah. Ketika berhadapan dengan Allah dan kita nggak tahu durasi waktu kita ini akan dihisap berapa lama, nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ketika itu satu persatu nama yang kita sebut datang. Fulana, ini yang dulu pernah ngatain aku ya Allah. Kata Allah, ambil kebaikannya, letakkan di timbangan baikmu. Seneng diambil. Datang semuanya, tapi inilah tiba-tiba datang al-muflis yang sudah Nabi gambarkan mereka. Manil muflis ya Rasulullah? Siapa tuh orang muflis yang kau maksud? Katanya orang bangkrut. Datang dia, ternyata dia sendiri gak punya stok amal soleh. Di dunianya ternyata jarang beramal soleh. Di dunianya ternyata lebih sering berbuat na'udzubillah keburukan ketimbang kebaikan. Dari kebaikan-kebaikannya gak ditemukan adanya lebihnya amal dari amal-amal baik. Ketika dia, ya Rab, dia pernah menggunjing aku, dia pernah ngomongin aku, dia pernah ngambil hakku. Begitu dia datang, dianya sendiri sedang kebingungan kepada siapa aku harus menagih agar aku dapat amal soleh. Ternyata apa jadinya? Ternyata dia yang muflis ini, dia bukan punya banyak orang ngomongin dia, karena dia si tukang banyak ngomongin orang. Si tukang yang paling sering nyinggung orang. Si tukang yang paling sering nyakitin orang. Si tukang yang paling sering ngecewain orang. Si tukang yang paling sering ngambil hak orang. Ini yang ketika berhadapan, nasallallahu salamu wal afiyah, datang Allah bilang, mana amal solehnya? Gak ada ya Allah. Kalau begitu ringankan amal burukmu, kau ambil sebagian, timpakan di amal buruknya. Ibu hari ini kalau diomongin orang gak usah sedih. Ibu hari ini kalau dikatain orang gak usah kecewa. Ibu hari ini kalau seumpamanya kita sampai ada dilukai perasaannya oleh orang, belajarlah untuk tegar. Belajarlah untuk tidak kembali menghujat. Belajarlah untuk tidak kembali menghina mereka. Belajarlah untuk tidak betul-betul sampai menjadi bagian daripada mereka. Kenapa? Karena kalau kita bersabar,
kita bertahan, menahan diri dari kemarahan, menahan mulut kita dari ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan, kau akan dapati dirimu sangat diuntungkan oleh celotehan-celotehan mereka hari ini yang membuat kita merasa terlukai oleh kata-katanya. Kenapa? Karena celotehan mereka akan datang berupa pertolongan untuk kita di akhirat kelak. Hari ini mereka yang ngecewain kita, yang bikin air mata kita jatuh, yang bikin air mata kita tumpah, yang bikin kita merasa sulit untuk memejamkan mata, yang membuat mereka kemana tempat sampai membuat kita trauma, sampai duduk di mana tempat kita diingatkan oleh peristiwa-peristiwa yang mengganggu perasaan, tapi kita memilih untuk bersabar, kita memilih untuk menahan diri, kita memilih untuk tidak menjadi bagian daripada mereka. Semua air matamu yang pernah tumpah di dunia ini akan Allah gantikan sebagai upaya pertolongan. Mintalah keadilan kepadaku hari ini, kata Allah. Apa yang kau inginkan dari meminta keadilan kepadaku, mintalah. Siapa yang pernah disakiti, adukanlah mereka kepadaku, kata Allah. Siapa yang dulu pernah dilukai, sebutkan namanya satu persatu di hadapanku, kata Allah. Siapa yang pernah diambil haknya, di dunia dia memilih untuk tidak, di dunia dia memilih untuk tidak menagih, di dunia dia memilih untuk menahan diri, di dunia dia memilih untuk bersabar, kata Allah. Ambil hakmu darinya hari ini. Justru itu adalah hari yang paling kita butuhkan datangnya pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah poin terpenting dari kita yang hidup di dunia. Dunia darul fana. Dunia ini memang tempatnya yang kita sadari bahwa kita di sini tidak akan abadi. Tetapi sejatinya tempat satu-satunya yang mendatangkan keabadian untuk kita, membawa kita akan bersemayam dengan abadi di sana, itu adalah akhirat. Dan kita semua akan menuju ke sana. Waktu-waktu mulia ada di depan mata kita. Wabil khusus sesaat lagi datang insya Allah bulan Ramadan menyapa kita. Bulan Ramadan kembali datang menghampiri kita. Kita masih menjadi kita atau kita yang sudah berubah? Kita masih menjadi diri kita atau kita yang hari ini ternyata sudah disadarkan dengan datangnya bulan-bulan mulia? Mereka yang sadar dengan datangnya bulan mulia, mereka tidak akan lebih memilih tidur, tetapi mereka akan memilih terjaga untuk mereka mengumpulkan sebanyak mungkin kebaikan di akhirat sana. Mereka yang hari ini tersadar bahwa bulan mulia adalah bulan kemuliaan dan keuntungan, mereka akan memilih sholat, bukan hanya mengerjakan sholat, tetapi mereka akan memilih sholatnya berjamaah dengan yang lainnya. Mereka yang sadar bahwa bulan mulia adalah bulannya keuntungan, mereka bukan hanya sholat dengan berjamaah, tetapi mereka akan sertai sholatnya ketika mereka dibenarkan dalam madhabnya. Contoh seperti kita madhab Imam Syafi'i, boleh nggak pakai siwak ketika berpuasa? Boleh nggak kita pakai siwak? Ini kan pahalanya berlipat ganda kan? Nah, ketika kita berpuasa kan ada hukum fikih yang mengajarkan kita bagaimana orang yang sholat tahu akan kedudukan bahwa siwak ini berlipat ganda pahalanya, tapi ternyata hukum fikih mengajarkan kepada kita batas maksimal ini ya, batas maksimal memakai siwak saat bulan suci Ramadan itu sebelum waktu zawal alias sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi kalau kita sholat subuh boleh pakai siwak, kalau sholat duha boleh pakai siwak, tapi nanti kalau udah masuk sholat zuhur makruh menggunakan siwak. Sholat asar, maghrib udah berbuka, udah boleh. Ibu makan lontong aja boleh. Masa pakai siwak nggak boleh? Ya, maghrib pakai siwaknya, isya pakai, udah diiringi berjamaah pakai siwak. Ya Allah, inilah kecerdasan kaum salihin. Mereka mencari sedikitnya amal yang dapat melipat gandakan amal pahala mereka. Mereka menyibukkan diri kepada perbuatan-perbuatan. Makanya saya ingetin sama ibu-ibu, betul, bulan Ramadan syahrul Quran, betul ya, sepakat kita ngaji Quran, tapi bacaan ratib kita yang rutin kita baca jangan ditinggalkan. Jangan nanti ibu berasa udah kecapean baca Quran sampai ratibnya nggak dibaca. Kenapa Bu? Kalau kita baca ratib hari-hari, ratib ini amalan ringkas tapi dipilih dengan cerdas oleh Imamul Haddad atau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas.
Kenapa? Karena yang dipilih semua satu dari zikirnya itu mengandung pahala yang berlipat ganda. Makanya saya bilang ini khulasatul adhkar. Ringkasannya zikir. Dipilih saripatinya. Itu wiridnya apa? Ratib. Saripati dari zikir-zikiran kita diambil saripatinya ada di ratibul atas atau di ratibul haddad. Bacaan yang kita baca dari ratib haddad atau ratibul atas di situ subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada hadisnya kan? Ini contohnya aja nih. Kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman. Hadisnya kan gitu. Kalimatan khafifatan, 2 kalimat ringan. Khafifatan, diucapnya khafif. Thaqilatani fil mizan, tapi nanti di timbangan jadi berat. Habibatani ilar rahman, 2 kalimat ini dicinta betul sama Ar-Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim? Saya mau tanya di ratib ada nggak itu? Kalau di hari-hari biasa itu nguntungin kita, gimana di Ramadan? Kalau kita baca itu di Ramadan, segimana nguntunginnya? Maka ratib kita jangan kita tinggalin. Ibu baca wirdul latif jangan ditinggalin. Quran baik, tapi jangan ditinggalin. Ibu rajin biasa setiap hari baca surat Yasin ba'da subuh, jangan ditinggalin. Dibaca. Karena wirid-wirid atau zikir-zikir atau bacaan ayat Quran yang kita sudah tahu ada khususiyahnya dan keistimewaannya yang datang dari Nabi besar Muhammad SAW, di bulan Ramadan jangan kita abaikan. Inilah keuntungan orang-orang yang bisa memaksimalkan kesempatan mulia yang datang. Dan kita jangan sampai jadi orang yang merugi di dunia, namun kita justru asyik menyibukkan diri hanya untuk dunia, tapi sampai kita lupa menyibukkan diri kita untuk akhirat. Maka mulai sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekalipun ketika Ramadan datang kita masih disibukkan oleh pekerjaan, namun ingat porsi pekerjaan jangan sampai lebih besar daripada porsi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang bekerja di bulan Ramadan, jangan lupa menghadirkan niat dalam bekerjanya untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadirkan di dalam pekerjaannya mencari pahala, mencari yang halal, mencari dari kebaikan, dan lakukan sebisa mungkin kesibukan kita di tengah istirahat kita. Saya sudah pernah singgung masalah ini. Saya beberapa kali dipanggil untuk mengisi kajian di kantor-kantor biasanya kalau Ramadan. Namun saya ngerasa kayak kurang efektif. Kenapa? Karena maaf-maaf orang kantornya itu nggak antusias sama tausiah. Nah, kurang efektif gitu ya. Karena kenapa saya nggak kurang efektif? Yang datang jamaah saya, maulan. Jadi kantornya penuh sama jamaah kita. Lah orang kantornya mana? Mereka datang, mereka sholat, kebanyakan gitu. Tapi setelah mereka sholat, mereka mojok dengan HP-nya. Maka saya katakan, Bu, mau ada yang dipanggil di kantornya tausiah, guru pengajar ataupun tidak, ya, setidaknya rugi banget kalau di waktu istirahatmu kamu hanya sibuk men-scroll yang tidak baik untukmu. Alangkah baiknya durasi waktu yang ada Allah berikan untuk istirahat, bil khusus di waktu-waktu Ramadan itu, cobalah pergunakan itu untuk kita membaca tilawah Quran. Pergunakan itu untuk kita berzikir. Pergunakan itu untuk hal-hal yang bermanfaat agar kita tidak membuang-buang waktu kita begitu saja. Dan disitulah memang Allah ingin melihat dari kita siapa yang bergegas ketika datangnya waktu-waktu yang agung dan mulia. Adakah dari kita yang betul-betul cerdas menggunakan pikiran kita untuk tidak mau merugikan kesempatan yang berharga datang untuk kita ini dan terbuang dengan sia-sia hanya karena hawa nafsu kita. Dan ternyata kita pun ingat bahwa umur di dunia itu sangatlah singkat. Umur di akhirat itulah yang sangat lama. Persiapan kita untuk dunia itu cukup sekadarnya saja. Tetapi persiapan kita untuk akhirat itu yang harus kita bekali sejadi-jadinya. Oleh karena itu ibu yang dirahmati Allah, kesempatan. Para ulama itu kenapa begitu masuk bulan Ramadan mereka langsung menangis dan bersujud? Apa yang membuat mereka menangis dan bersujud?
Karena mereka tahu orang yang diperkenankan kembali bertemu dengan Ramadan seperti orang yang kembali diperkenankan mendapatkan kesempatan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur sejadi-jadinya dengan bertemunya mereka di bulan Ramadan, lalu doa mereka akan berubah. Sebelumnya mereka berdoa, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ketika mereka sampai di bulan Ramadan, doa mereka akan berubah. Ya Allah, buat kami dapat menuntaskan Ramadan kami. Buat kami dapat menyelesaikan Ramadan kami. Buat kami dapat istiqomah sampai akhir Ramadan kami. Dengan mengerjakan ketaatan, kebaikan, ibadah untukmu di Ramadan ini. Itu doa-doanya kaum salihin, dan itu menjadi harapan kita semua, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dosa kita banyak. Kesalahan kita banyak. Tetapi luasnya kasih sayang Allah dan rahmatnya, ketika kita menyadari saat kita dihisab oleh Allah di akhirat kelak, amal kita semua ternyata tidak dapat satu pun membalas dari semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Bahkan untuk satu biji bola mata yang Allah berikan kepada kita, tidak peduli apa warna mata itu, tidak peduli seperti apa mata tersebut. Yang Allah hanya peduli ketika itu, ku berikan kau tu bola mata untuk melihat. Kau gunakan apa bola mata yang ku berikan padamu ini. Bahkan untuk satu karunia bola mata, ibadah kita yang telah kita tagihkan itu kepada seluruh makhluk yang pernah menyakiti kita, makhluk yang pernah melukai kita, ternyata tidak akan pernah bisa mengungguli nikmat Allah dari satu biji bola mata kita. Amal kita dari kita lahir ke muka bumi ini sampai kita diwafatkan, sebanyak apapun ketaatan kita, jika ingin dibandingkan dengan satu karunia Allah yang Allah titipkan kepada kita hari ini, yaitu salah satunya diantaranya mungkin satu mata kita, itu tidak akan pernah bisa membalas seutuhnya dari nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Ini peringatan datang dari sebuah riwayat. Ketika itu Nabi bercerita tentang keadaan siapa? Kaum Bani Israel. Ada orang soleh di tengah-tengah mereka yang sampai memilih mengungsikan dirinya masuk ke dalam goa. Taat, ibadah terus menerus tiada hentinya, munajat terus menerus tiada hentinya, tidak didistract oleh dunia, tidak ada kerumunan orang-orang di sekitarnya. Hari-hari puluhan tahun dihabisi untuk ibadah, sampai datang satu ketika dia pun diizinkan Allah bertemu dengan malaikat. Ketika itu dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat Allah, telah kuhabiskan usiaku puluhan tahun, bulan tahun ini. Untuk apa? Untuk aku beribadah kepada Allah. Dapatkah aku masuk surga dengan ibadahku ini? Kata malaikat, mari kita timbang amal-amalmu semua dari kau hidup sampai kau wafat. Semua amalnya ditimbang, kata Nabi Muhammad SAW. Orang itu tidak berbuat dosa, tidak. Orang itu bahkan tidak melakukan kelalaian, tidak. Karena waktunya habis untuk ibadah. Ketika ditimbang semua ibadahnya, puluhan tahun yang mengungsi ke dalam goa untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu Allah hadirkan di satu timbangan satunya, satu nikmat bola mata. Dan ternyata semua amalnya puluhan tahun belum mampu mengungguli rasa syukur nikmat yang Allah karuniakan kepadanya satu bola mata. Lalu Allah bertanya, kau ingin masuk surga dengan amalmu? Ya Rab, manusia itu kan argumen. Ya Rab, tapi aku beribadah kepadamu. Bagaimana mungkin bisa ibadahku tidak bisa mengantarkanku ke surga? Pilihannya, kata Allah, kau ingin main hitung-hitungan denganku? Jika kau ingin berhitung atas karuniaku dengan amalmu, niscaya kau tak akan mampu menghitung karuniaku. Kau tak akan bisa mampu menghitung karuniaku. Kau ingin masuk surga dengan amalmu?
atau dengan rahmatku, kata Allah. Karena dia temukan amalnya ternyata sebanyak apapun yang telah dia perbuat, ternyata amal itu tidak mengantarkan dia betul-betul masuk ke dalam surga. Karena ternyata kalau Allah mau hitung dari nikmatnya, kita hari ini habis tak berdaya. Karena ternyata nikmat Allah jauh lebih mengungguli dari semua ketaatan-ketaatan kita kepadanya. Karena terkadang yang sering kali bikin malu, mata ini darinya tapi kita bermaksiat dengannya. Tangan ini darinya tapi kita bermaksiat dengannya. Bahkan mungkin kaki ini darinya tapi kita bermaksiat dengannya. Mulut ini pun darinya dan kita pun bermaksiat juga dengannya. Maka jika ingin menghitung dari amal kita dibandingkan dengan karunia yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Tidak akan. Maka dari situ ibu-ibu yang dirahmati Allah, amal kita sebanyak apapun yang kita lakukan, Allah pasti beri imbalannya. Ini bari amal kita. Tapi belum ketika Allah memperhitungkan karunia-Nya kepada kita. Dan ketika kita sudah berhadapan dengan perhitungan karunia Allah, satu pun amal kita tidak akan bisa membawa kita selamat, melainkan semua karena rahmatnya Allah kepada kita. Rasulullah telah bersabda, tidaklah di antara kalian ataupun diriku yang masuk ke dalam surga dengan amalnya, melainkan semua masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah kepada kita. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, begitu juga tidak denganmu wahai Rasul, yang kau salat sampai kakimu membengkak itu, yang kau sebegitunya luar biasa dengan ketaatanmu itu. Wala ana, kata Rasulullah, tidak juga denganku. Kita semua masuk ke dalam surga hanya dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, bila umur kita sampai masuk ke dalam bulan suci Ramadan nanti, alhamdulillah 10 pertama dari Ramadan itu adalah rahmatnya Allah yang luas yang Allah berikan kepada segenap hamba-hambanya. Maka jadilah kita orang-orang yang mengincar rahmatnya Allah. Jadilah kita orang-orang yang betul haus akan rahmatnya Allah. Jadilah kita sungguh-sungguh hamba yang menunjukkan kebutuhan kita akan rahmatnya Allah. Karena pintu surga terbuka, namun tidak akan ada satupun yang diperkenankan masuk ke dalamnya, melainkan atas izin dan rahmatnya. Maka kita mudah-mudahan menjadi hamba-hambanya yang dipilih, yang umurnya disampaikan sampai kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita semua bisa betul-betul kita jaga dengan ibadah, dengan ketaatan, dan tentunya dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, di tempat yang penuh dengan kebaikan ini, di tempat yang penuh dengan orang-orang baik di antara kami, Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Maafkan salah silap kami bila selama ini kau karuniakan kami nikmat namun kami lupa untuk mensyukuri ya Allah. Bila selama ini kau berikan kami nikmat namun kami justru melihat nikmat yang lainnya ya Allah. Bila kau selama ini karuniakan kami anugerah ya Allah, namun mata kami melihat anugerah orang lain ya Allah. Allahumma ya Allah, maafkan salah silap kami, maafkan kelalaian-kelalaian kami. Bila selama kami hidup kami tidak mampu betul-betul mensyukuri dari nikmat-Mu ya Allah. Namun hari ini kami sadari ya Allah, rahmat-Mu begitu luas, kasih sayang-Mu teramat luas, karunia-Mu tak dapat kami perhitungkan ya Allah. Maka jangan hitung dosa-dosa kami ya Allah, jangan hitung dari kesalahan-kesalahan kami ya Allah, jangan hitung dari kelalaian-kelalaian kami ya Allah. Hitunglah kami dengan syukur kami walau syukur kami tak berarti ya Allah. Hitunglah kami dari mintanya kami kepadamu dari ampunanmu yang luas ini ya Allah. Namun jangan hitung dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba yang bersyukur kepadamu atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Ajarkan kami ya Allah arti yang sesungguhnya mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ajarkan kami ya Allah agar kami dapat melihat seluruh nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah bila rumah tangga kami yang selama ini kami jalani
jalani, luput jauh dari rasa syukur kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah bila pasangan kami yang selama ini mendampingi kami luput dari rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Maafkan kami ya Allah bila anak-anak yang kau karuniakan untuk kami, yang kau anugerahkan kepada kami namun luput dari rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Maafkan kami ya Allah bila karunia dari rezeki yang kau titipkan untuk kami, karunia dari semua pemberian yang kau berikan untuk kami yang kami lalai dan luput untuk syukuri, maafkan kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, kami butuh kepadamu, sangat butuh kepadamu ya Allah. Maka jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan abaikan kami ya Allah. Dekatkan dirimu selalu kepada kami ya Allah, karena kami hari ini ingin dekat kepadamu ya Allah, ingin selalu dekat kepadamu ya Allah. Angkat kami dari semua lumpur-lumpur dosa kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah dari kegilaan kami pada dunia kami ya Allah. Sadarkan kami untuk berjalan menuju kepadamu ya Allah. Sadarkan kami untuk kami gemar mengerjakan taat kepadamu ya Allah. Ingatkan kami ya Allah untuk selalu bersyukur dengan bersedekah di jalanmu ya Allah. Ingatkan kami ya Allah untuk selalu membantu orang lain dari karunia nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, dan turunkan pula nikmat ini, karunia ini kepada segenap orang-orang yang kami kasihi ya Allah. Jaga rumah tangga kami ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah ya Rabb. Kami titipkan anak keturunan kami ya Allah, pasangan kami, orang tua kami dan seluruh orang-orang yang kami sayangi kepadamu ya Allah. Jaga nikmat ini wahai Zat yang maha menjaga titipannya, wahai Zat yang maha menjaga amanah ya Allah. Kami titipkan dan kami pasrahkan semua nikmat yang kau karuniakan kepada kami, nikmat orang tua yang kau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih telah menganugerahkan kami mereka dalam hidup kami ya Allah. Terima kasih kau datangkan ibuku untuk hidupku ya Allah. Terima kasih kau datangkan ayahku untuk hidupku ya Allah. Terima kasih kau datangkan pasanganku untuk hidupku ya Allah. Terima kasih kau datangkan anak-anakku untuk hidupku ya Allah. Terima kasih ya Allah kau datangkan saudara-saudaraku dalam hidupku ya Allah. Terima kasih ya Allah kau datangkan sahabat-sahabatku dalam hidupku ya Allah. Terima kasih ya Allah kau dekatkan aku dengan kebaikan ini dalam hidupku ya Allah. Jangan kau cabut, kau titipkan semuanya kepadamu ya Allah. Ku titipkan dan kuserahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jaga kami semua ya Allah, jaga orang tua kami ya Allah, jaga pasangan kami ya Allah, jaga anak keturunan kami ya Allah, dan jaga semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Jaga mereka ya Allah dari murka-Mu ya Allah. Lindungi mereka ya Allah dari siksa-Mu ya Allah. Lindungi mereka ya Allah dari semua ujian musibah yang melanda kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami cinta semua orang-orang yang kau dekatkan kepada kami. Maka kami berharap di dunia kau hadirkan mereka untuk kami, bawa kami di akhirat berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jangan ada satu dari orang tua kami yang tidak dapat kami jumpai di akhirat kelak. Jangan ada dari pasangan kami dan juga dari anak keturunan kami yang di akhirat tidak dapat kami jumpai ya Allah di akhirat. Namun kumpulkan kami bersama dengan mereka dan segenap orang-orang yang kami sayangi ya Allah, bersama dengan sosok yang paling kami cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami di akhirat bersama ya Allah, di surga yang tertinggi ya Allah. Kami titipkan kami semua dan semua yang kami sayangi kepadamu ya Allah. Anugerahkan kami rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, rahmat-Mu yang paling kami butuhkan ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami ya Allah husnul khatimah, wafatkan kami semua ya Allah husnul khatimah, wafatkan kami semua di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, dengannya hidupkan kami. Ya Allah, dengannya wafatkan kami. Ya Allah, dengannya kumpulkan kami semua bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya rab min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya rab jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam